Huh? 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 A few minutes later. Kakak bawa materi ini dari kampus. Materinya itu mengenalkan Pancasila sejak dini. Ada yang tahu nggak apa itu Pancasila? Pancasila itu adalah dasar dan lambang negara Indonesia ya teman-teman. Nah, di mana Pancasila itu mempunyai ada 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, lambang Pancasila itu adalah burung Garuda yang dimana di sini ada 5 sila yang tadi kita sebutin. Nah, ini adalah beberapa sila-sila yang tadi kita udah sebutin ya. Nah, Pancasila juga menjadi dasar negara karena mengandung nilai-nilai dan makna-makna yang tinggi adik-adik ya. Jangan lupa. Sini kakak bakal ngejelasin sila ke-1. Tadi yang disebutin sama Kak Kohan apa sila ke-1? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maksud dari sila ke-1 itu kita mengakui adanya Tuhan yang menciptakan kita semua, yang menciptakan keluarga, teman-teman kita, dan menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Nah, contoh dari sila ke-1 ini, kayak kalian tuh tadi berdoa sebelum belajar, terus berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur. Kalian ada yang suka berdoa nggak sebelum melakukan aktivitas? Simbol sila ke-1 itu apa sih? Ada yang inget nggak tadi? Apa? Bintang, benar. Kenapa sih bintang itu dijadiin lambang sila ke-1? Karena bintang itu kan terang ya, menerangi dunia. Nah, sama halnya dengan Tuhan yang menerangi hidup kita. Dan yang adil dan beradab. Sila kedua, Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab maksudnya itu ya kita itu sebagai manusia harus adil dan beradab. Dan itu merupakan ajakan untuk mengajak orang-orang untuk bersikap adil. Contohnya, misal teman-teman kita terjatuh nih, apa yang harus kita lakukan ketika teman kita terjatuh? Ya, jelaskan tadi. Apa lambang sila kedua? Ya betul. Rantai ini ada 17 ring yang melambangkan keturunan Indonesia yang artinya Indonesia itu harus bersatu. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Artinya mengajak seluruh rakyat Indonesia atau teman-teman kita untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Ada yang tahu nggak lambang Pancasila, lambang sila ketiga? Pohon beringin itu seperti pohon besar yang menaungi semua orang. Misalnya dalam satu pohon yang sama itu ada bermacam-macam ras, suku, agama yang berbeda-beda.
Jadi kita harus tetap satu. Selanjutnya untuk contohnya kita main bareng teman-teman. Ada teman yang dari Jawa, ada yang dari Bali, dan ada yang dari Papua. Kita juga bisa belajar bareng bahasa mereka dengan berbagi cerita tentang tempat tinggal masing-masing. Selanjutnya kita akan Sila keempat ini, ada yang tahu gak sila keempat apa? Banyak loh. Itu lambangnya. Ini nama sila. Nama silanya apa? Banyak. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Nah, arti dari sila ini yaitu mengajarkan kita tentang cara mengambil keputusan bersama di Indonesia. Contohnya itu kayak kita nih, kita berkumpul di kelas, kita suka main, suka belajar. Nah, ketika kita main, kita berdiskusi nih mau main apa gitu. Nah, itu contoh dari sila keempat, itu berdiskusi bersama. Kemudian ada yang tahu lambangnya tadi apa? Tadi yang disebutin apa? Iya, lambangnya banteng. Kenapa lambangnya banteng? Ada yang tahu gak? Jadi lambangnya banteng itu karena hewan banteng ini suka berkumpul. Jadi itu memberikan contoh musyawarah gitu. Jadi karena sila keempat ini musyawarahan, jadi hewan banteng ini. Nah, lanjut, ini adalah sila yang terakhir, di mana sila kelima ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang tahu nggak lambang dari sila kelima tadi apa? Jadi sila kelima itu adalah padi dan kapas, yang dimana melambangkan kita sebagai warga Indonesia yang mempunyai keadilan untuk merasakan makanan, pakaian bersama-sama. Seperti kita ini adil kan, pakai baju semuanya, kita dikasih minum semua, makan juga makan semua. Nah, mendapatkan perilaku yang adil tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Nah, di sini juga kan kita bukan hanya satu agama doang ya di Indonesia, tapi banyak agama lainnya. Kita juga harus adil, yang dimana seperti kemarin kalau kita ibadah salat atau sedang puasa, yang lain juga atau agama lain juga harus ikut adil. Kita tidak boleh mengganggu atau membuat kerusuhan. Nah, apalagi kita sebagai warga Muslim dan umat Indonesia, umat Muslim, ya dimana kita teman-teman kita harus saling menggunakan toleransi. Kalau misalnya di sini ada teman kalian yang agamanya bukan Muslim nih, dia nggak sholat atau nggak apa, kita nggak boleh gitu ya. Kita harus toleransi sama teman, biar adil. Karena di Indonesia itu bukan cuma hanya satu agama. Oke, teman-teman paham? Paham nggak? Ya. Terus lanjut juga di sini ada contohnya nih. Kalau ada temannya sendirian, ajak dia main bareng, nggak boleh ditinggalin. Bareng bersama-sama seperti yang di sini, supaya apa? Karena nanti kita terbentuk dari sekarang, kita sudah bisa adil sesama teman, kita bisa saling berbagi. Nah, terus juga di sini ada perilaku yang adil tanpa membeda-bedakan. Sebelumnya tadi kan kakak di sini bahas tentang keadilan yang membedakan sebuah agama. Di sini ada yang mau memberi contoh nggak? Kalau misalnya adil itu harus gimana? Ya, terus selain suka berbagi apa? Iya. If the sun refused to shine, baby, would